فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwana al-kiram, para peserta kelas Janais yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa mengikuti pertemuan pertama di kelas Janais. Insyaallah kelas Janais ini menggabungkan antara fikih dan tatbik. Fikih artinya pemahaman dasar terkait dengan masalah penanganan jenazah dari sebelum kematian sampai nanti masalah ziarah kubur dan takziah. Maka saya ini bagi menjadi 6 pasal. Di situ sudah disebutkan. Pasal yang pertama berkaitan dengan masalah pengurusan orang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut, dan ketika baru menikah. Kemudian pasal kedua berkaitan dengan masalah memandikan. Pasal ketiga nanti mengkafani. Pasal keempat itu nanti menyolati. Dan pasal kelima itu menguburkan. Dan pasal ke-6 itu masalah takziah dan ziarah kubur. Yang saya bagikan sementara 2 pasal dulu. Untuk mengkafani sampai nanti takziah, nanti menyusul. Ikhwanal kiram yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada pembahasan pasal yang pertama, yaitu berkaitan pengurusan orang dalam keadaan sakit. Perlu diketahui jalan kematian seseorang itu berbeda-beda. Ada yang melalui sakit, ada yang melalui kecelakaan di jalan, ada yang melalui longsor, ada yang melalui gempa. Itu banyak jalannya. Nah, akan tetapi yang mendapat perhatian adalah ketika seseorang itu ditimpa musibah sakit yang menjadi jalan dari kematiannya. Dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak orang itu meninggal melalui jalan sakit. Maka ini perlu penanganan. Maka di sini disebutkan yang pertama pengurusan dalam orang dalam keadaan sakit. Yang pertama
wajib bagi orang yang sakit untuk mengimani qada dan qadarnya Allah dan meyakini apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi dan bersabar atas takdir Allah, berhusnudon kepada Allah serta tidak berharap mati. Jadi kalau ada orang sakit itu harus dikuatkan. Apa yang harus dikuatkan? Yang harus dikuatkan itu keyakinannya, keimanannya yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah. Dan juga harus diyakinkan bahwasanya apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah, dan juga jangan sampai orang yang sakit itu putus asa dan pengen mati. Ada kasus orang itu ditimpa rasa sakit, kemudian ketika teman-temannya menjenguk, orang yang sakit ini mengatakan, tolong panggilkan malaikat Israil. Mengatakan demikian, supaya saya ini cepat mati. Nah, jadi orang yang sakit menahun, orang yang sakit berkepanjangan, itu harus diyakinkan tentang keimanan kepada qada dan qadarnya Allah. Dan apa yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Dan juga dikuatkan kesabaran antara khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, kalau ada orang sakit dikuatkan keimanannya. Apalagi sakitnya menang. Nah, kemudian yang kedua, bagi orang yang sakit wajib baginya untuk membebaskan diri dari hak-hak manusia dan juga menunaikan hak Allah. Artinya ketika ada tanda-tanda bahwasanya penyakit yang diterita itu semakin hari semakin parah, semakin hari semakin bertambah, dan kemungkinan untuk sembuh itu sedikit, maka diingatkan. Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari semua hak-hak manusia yang berkaitan dengan masalah pinjam-meminjam, yang berkaitan dengan masalah mengambil harta tanpa ada hak, yang berkaitan dengan masalah kesalahan. Ini membebaskan dengan cara meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi, dengan meminta keridhaan, kerelaan terhadap apa yang telah diambilnya, dan juga untuk bisa membayar atau mengembalikan yang telah dipinjam. Juga menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebisa dia yang memang belum dia kerjakan. Nah, ini kalau memang ada tanda-tanda sakitnya tambah, kemungkinan sembuh itu sedikit, maka ya, yang masih sehat ataupun ahli warisnya mengingatkan. Ya, barangkali ketika sakitnya bertambah, kemudian dia meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi, maka ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa
taala. Nah, kemudian yang ketiga, ketika orang yang sakit itu tambah hari tambah parah, sakitnya tambah dan kemungkinan sembuh itu sedikit, maka disunahkan baginya untuk menulis wasiat. Untuk menulis wasiat kepada anak-anaknya, kepada istri, atau kepada kerabat-kerabatnya. Dan wasiat yang terbaik itu adalah wasiat takwa. Jadi orang yang sakit nulis untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk saudara-saudaranya, wasiat. Baik itu wasiat yang berkaitan dengan hartanya, atau wasiat yang berkaitan dengan pekerjaannya, ataupun wasiat yang berkaitan dengan masalah keluarganya, ini ditulis. Tetapi sebaik-baik wasiat itu adalah wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam ketika beliau mendekati kematian, beliau itu mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian akan sembah setelah peninggalanku? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kemudian anak-anaknya menjawab, kami tetap menyembah sesembahan yang disembah oleh bapak-bapak engkau, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, yaitu sesembahan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat takwa. Ini wasiat takwa. Tetapi misalnya, maaf, ini ada pembahasan. Ketika ada suami berwasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal kamu jangan nikah lagi. Atau berikutnya, seorang istri ketika mau meninggal mengatakan, ketika saya meninggal jangan menikah lagi. Ini boleh apa enggak secara hukum syar'i? Secara hukum syar'i itu tidak boleh. Nah, karena ketika seorang suami meninggal, dia punya hak untuk menikah lagi. Ketika istri itu meninggal, ya, maka suami punya hak untuk menikah lagi, begitu juga sebaliknya. Nah, demikian. Jadi, kalau wasiat ada yang berwasiat demikian, yaitu namanya wasiat yang tidak boleh atau wasiat ghairu mu'tabarah. Wasiat yang tidak dianggap. Masih banyak wasiat yang lainnya, demikian. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah wasiat. Jadi wasiat yang paling baik adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan masalah wasiat yang berkaitan dengan masalah harta. Wasiat yang berkaitan dengan masalah harta. Ketika seorang yang sakit, sakitnya itu kemungkinan sembuh itu sedikit, maka itu boleh untuk berwasiat kepada orang yang bukan ahli waris. Orang yang bukan ahli waris.
Misalnya ada seseorang, ya, seseorang ini punya sahabat baik sekali sahabat ini. Kemudian ketika dia itu sakit, ya, kemudian sampai menemaninya, sampai membantunya. Kemudian orang ini mengatakan, nanti kalau saya meninggal, kamu akan mendapatkan dari harta saya sekian. Ini namanya apa? Wasiat. Maka para ulama menyampaikan wasiat itu diperbolehkan bagi orang yang bukan ahli waris. Tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Kalau kasus yang terjadi, ada orang kaya, kemudian orang kaya ini diopeni, ya. Diopeni oleh siapa? Oleh pembantu misalnya. Yang akhirnya orang kaya ini mengatakan, nanti kalau saya meninggal, harta saya buat kamu semuanya. Ya, ini tidak boleh. Kalau wasiat kepada yang bukan ahli waris boleh, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Nah, adapun ahli waris itu tidak boleh kita wasiati. Karena kenapa? Secara otomatis dia itu mendapatkan warisan. Tidak boleh misalnya saya punya anak. Kemudian sebelum saya meninggal mengatakan kepada anak yang pertama, nanti kamu ketika bapak meninggal, kamu dapat rumah ini dan sawah ini. Itu tidak boleh. Ya, karena Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris itu tidak perlu diwasiati karena secara otomatis dapat warisan. Nah, jadi wasiat itu diperuntukkan kepada yang bukan ahli waris, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Nah, jadi ketika ada orang yang sakit, kemudian dia itu berwasiat sepertiga hartanya untuk seseorang, itu diperbolehkan. Kalau lebih dari sepertiga itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian berikutnya, orang yang sakit itu ya disyariatkan untuk berobat. Ya, orang yang sakit disyariatkan untuk berobat. Jadi ini sebagai bentuk ikhtiar. Bentuk tawakal kepada Allah itu dengan akhdul asbab. Dengan mengambil sebab-sebab kesembuhan yang disyariatkan. Jadi orang sakit ya sudah, yaitu disyariatkan untuk berobat. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha anzala da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Kata Nabi, Innallaha anzala da'a wad dawa'a. Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Dan Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kalian, wala tatadawu biharam. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan bagi orang yang sakit
untuk berobat sebagai bentuk tawakal ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berobat kemana saja tidak masalah. Ya, tetapi pada catatan yang keenam ini diusahakan untuk berobat kepada dokter muslim. Cari dokter yang muslim. Kenapa demikian? Nah, karena kita itu tidak tahu apakah dokter muslim itu jujur atau tidak. Maka di sini disebutkan boleh berobat ke dokter non muslim dengan catatan satu, dalam kondisi memang sangat dibutuhkan. Tidak ada dokter spesialis dalam penyakit itu kecuali dokter non muslim. Dan juga yang kedua aman dari makar. Jadi resepnya itu sesuai. Jangan sampai dikasih resep kemudian apa? Setelah dikasih resep minum obat mati. Nah, maka ketika berobat ke dokter non muslim boleh dalam keadaan sangat dibutuhkan. Artinya apa? Tidak ada dokter spesialis dalam masalah itu kecuali apa? Ya, kecuali dia yang bisa. Dan juga aman dari makar mereka. Nah, kemudian poin yang ketujuh. Disunahkan bagi orang yang mengetahui kabar saudaranya sedang sakit, maka dianjurkan untuk menjenguknya. Ini sudah mafhum ya, sudah maklum. Dan ketika orang itu menjenguk saudaranya yang sakit, itu didoakan. Kadang-kadang kita itu luput dari hal ini. Ketika menjenguk, kemudian ngobrol ke sana kemari sampai guyon, kadang-kadang kita lupa untuk mendoakan. Ya, kadang-kadang kita itu lupa untuk mendoakan. Maka ketika datang, disunahkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu mendoakan. Ya, minimalnya dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Ya, atau dalam bahasa Arab syafaqallah, tidak apa-apa. Ya, atau misalnya lebih panjang lagi, Allahumma rabban nas isfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaan la yughadiru saqama. Doakan demikian. Nah, jadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita itu dianjurkan untuk mendoakan. Nah, jadi ini penanganan orang dalam keadaan sakit. Berikutnya, seseorang itu penanganan dalam keadaan sakaratul maut. Dan kita itu pasti akan merasakan. Kita itu pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Maka orang dalam sakaratul maut itu butuh penanganan. Apalagi ketika di lingkungan kita itu ada seseorang yang dalam sakaratul maut, kemudian orang itu tidak tahu penanganannya bagaimana. Maka kita bahas yang pertama, tanda-tanda orang dalam sakaratul maut. Apa yang saya tuliskan ini tanda-tanda yang umum, ya, yang biasa. Yang pertama itu nafas terengah-engah. Di sini ada yang sudah pernah melihat orang dalam sakaratul maut, sudah pernah memegang orang dalam sakaratul maut. Nah, sering.
Ya, alhamdulillah sering. Luar biasa. Perjuangan untuk napas saja luar biasa. Tidak kena asma, tidak. Penyakitnya bukan asma. Ya, tapi napasnya luar biasa. Ya, saya itu beberapa kali melihat orang dalam sakaratul maut. Jadi tidak usah takut kalau dalam sakaratul sebagai ibrah buat kita. Kemudian yang kedua, merasakan kehausan. Merasakan kehausan. Kasus yang sudah pernah saya tangani itu malah orang itu minta minum. Ya, orang itu minta minum. Ya, padahal itu mulut itu sudah dikunci itu. Mulut itu sudah mingkem. Ya. Jadi gigi itu sudah ini. Ya, sudah ngunci. Makanya lewat samping. Ya, gitu. Bisa ditalkin. Ya, nanti ada pembahasannya. Jadi dia minta minum. Nah, kemudian dahinya berkeringat. Ya, dahinya di sini berkeringat, bercucuran keringat. Kemudian air matanya juga bercucuran sini. Ya. Itu tanda-tandanya tanda-tanda itu sudah pas sakaratul maut. Kemudian lubang hidungnya itu mengembang. Sini. Artinya apa? Sangkin mau napasnya itu enggak kuat. Akhirnya kan hidungnya gini lebar. Nah, itu terus terjadi itu. Itu berarti sudah tanda orang ini dalam sakaratul maut. Kalau sudah ada nafas terengah-engah, kemudian merasakan kehausan, dahinya berkeringat, air matanya bercucuran, lubang hidungnya mengembang, ini sudah dalam sakaratul maut. Nah, kemudian dalam hal ini ketika ada tanda-tanda sakaratul maut, maka disyariatkan bagi orang yang hadir untuk melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah mentalkin kalimat la ilaha illallah. Yaitu cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak usah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak. Ya, tapi apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dibisikkan ya di telinganya. Dibisikkan di telinganya sebelah kanan dan kiri, dibisikkan. Ada yang membisikkan sebelah kiri, ada yang membisikkan sebelah kanan. Makanya orang dalam keadaan demikian itu ada yang duduk ya di samping kanan, ya, ada yang duduk di samping kiri, dan juga ada yang duduk di dekat kepala. Kalau bisa itu di pangku. Nah, yang mangku inilah yang membacakan talqin la ilaha illallah. Luar biasa itu dalam keadaan demikian. Ya, ketika orang itu mendengar la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dengan nafas yang terengah. Nah, terus dibacakan la ilaha illallah. Disitulah saat genting-gentingnya. Ya, makanya kalau para ulama menjelaskan disitulah para setan itu kan kumpul di situ. Ya, makanya kita itu terus mentalkin la ilaha illallah. Ya, jadi apakah kita itu harus mengucapkan ya misalnya wahai fulan bacalah la ilaha illallah.
Itu tidak perlu. Yang penting apa? Kita sampaikan saja la ilaha illallah supaya didengar. Nah, kemudian yang kedua adalah mendoakan. Mendoakan yang terbaik. Kalau memang si mayit itu kematian baik baginya, maka segerakan ya Allah. Kalau toh memang hidup lebih baik baginya, mohon sembuhkan. Nah, jangan ada misalnya kok suwe nemen ora mati-mati. Nah, yang pangarep dunia ini. Apa maning misalnya kalau orang mati-mati saya pan bojo maning ya. Jangan. Doakan yang terbaik itu. Ya. Doakan yang terbaik. Dan tidak mengatakan kecuali yang baik. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Idza hadartum, apabila kalian itu menjenguk al-maridha, orang yang sedang sakit, awil mayyita ataupun mayit, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, yu'minuna ala ma taqulun, mengamini apa yang engkau katakan. Jadi katakanlah dengan perkataan yang baik. Nah, kemudian kalau ruh itu kan diambil dari ujung mana? Ujung kaki, dari jempol. Itu merasakan itu. Ya. Biasanya kalau sudah nggak ada denyut nadinya. Kalau kaki itu sudah kelihatan dingin. Itu nanti naik lagi. Nanti sampai pusat. Nanti naik lagi sampai dada. Kalau sudah sampai kerongkongan itu sudah mulai ngorok itu. Nah, itu sudah mulai apa? Ngorok. Nah, ketika sudah mulai ngorok, udah napasnya semakin sesak. Kemudian nanti cabut, matanya sudah ngikut sana. Nah, ini juga harus teliti. Orang itu sudah menentukan mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kapan? Jangan sampai belum mati sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata masih kayak gitu. Ya, ini kejadian ini. Ini depan saya persis tuh, depan rumah. Yaitu malam Jumat itu. Nah, saya di situ yang mentalkin, dan kemudian saya lihat sudah memang sakaratul maut. Nah, kemudian yang dampingi tanya terus, "Ustaz, sudah enggak ada, Ustaz?" "Belum, Bu, masih ada." Masih ada. Nanya lagi, "Ustaz, sudah ada atau sudah enggak ada atau masih ada?" Masih ada. Ya. Tandanya ini denyut nadinya masih ada itu. Ya. Kalau yang sudah tangan sudah enggak ada. Jadi ini penting ini. Jadi kalau sudah kaki sudah di gini itu sudah enggak ada, ini sudah berarti ruhnya itu sudah sampai sini. Nah, kemudian kalau tangan itu sudah mulai lemas dah. Di ini enggak ada gerakan, sudah enggak ada gerakan. Sudah enggak ada duduk. Kalau di sini masih ada, di leher masih ada. Oh, berarti masih ada. Keluarganya nanya terus, "Masih ada, Ustaz?" Masih ada. Ya. Nah, ketika sudah selesai, nah itu langsung matanya getah. Saya tunggu, masih ada napas apa enggak ini.
Sudah tak pegang, sudah tidak ada, sudah nggak ada napas. Saya bilang, udah nggak ada. Baru nangis semuanya. Nah, itu. Ya Allah, ya Rabbi, itu. Ya, makanya yang nanganin mayit itu jangan bilang sudah nggak ada, sudah mati, ternyata sudah masih ambekan. Gitu. Ada ya gitu. Jadi apa namanya, kan ruh itu dicabut dari jumlah gitu. Nah, jadi ini perlu kan, jangan sampai menentukan ini sudah mati, jangan dulu, nanti nunggu. Ya di situ kan setiap di kaki kan ada juga tandanya, di sini juga ada tanda, di sini juga ada tanda. Nah, itu. Nah kalau tandanya sudah diambil itu mata itu ke sana, ya. Kemudian di sini sudah nggak ada denyut nadi di leher. Tidak ada, baru sudah dinyatakan apa itu meninggal. Nah, kemudian poin yang D, sebagian ulama ahli fikih menyunahkan untuk membacakan surat Yasin kepadanya. Ya, ini mungkin menjadi apa namanya kontroversi. Ya, apakah kita itu diperkenankan membacakan surat Yasin ataupun tidak? Nah, maka ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Al-Janaiz. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Iqra'u ala mautakum ya Yasin. Iqra'u ala mautakum ya Yasin. Bacalah kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut surat Yasin. Nah, secara ilmu hadis, hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif secara periwayatan. Tapi ada sebagian ulama yang mengamalkan. Ya, ada sebagian ulama yang mengamalkan tabarukan karena mengambil keberkahan dari surat Yasin. Nah, maka sebagian ulama ahli fikih mengatakan takhfifun li khurujir ruh, itu untuk meringankan apa ya, meringankan ruh itu untuk keluar. Ya. Jadi secara periwayatan itu adalah hadisnya apa dhaif, ya, tapi sebagian itu ada yang mengamalkan. Nah, maka saya ambilkan salah satu contoh dari riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Di sini ada salah seorang salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Haris as-Sumali. Sahabat Hudzaifah ibn al-Haris as-Sumali. Sahabat Hudzaifah ini dalam keadaan dia itu sakit. Yang mana sakitnya ini beliau dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian ada sebagian tabi'in dan juga sebagian sahabat itu berkumpul di situ. Kemudian sahabat Hudzaifah ini mengatakan, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mau membacakan untuk saya surat Yasin? Faqara'aha Shalih ibnu Syureh as-Sakuni. Ini tabi'in. Dibacakan Yasin oleh Shalih bin Syurehin as-Sakuni. Falamma balaghu arba'ina minha qubita. Kemudian ketika
baru ayat ke-40 dibacakan kubito, ruhnya itu sudah diambil. Qala wa kanal masyakhatu yaquluna idza quri'at indal mayyiti khufifa anhu biha. Kalau surat Yasin dibacakan, maka ini akan meringankan untuk keluarnya roh. Nah, ini hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian ditaklik oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka di sini dikatakan, hadza mauqufun hasanul isnad wa hudzaifun sahabiyyun indal jumhur wal masyikhatul ladzina naqala anhum lam yusammu lakinnahum ma baina sahabiyyin wa tabi'iyyin kabirin wa misluhu la yuqalu bi ra'yi falahu hukmu raf'i. Ini adalah hadis mauquf. Mauquf itu adalah hadis dari sahabat. Nah, hasanul isnad, yang isnadnya hasan. Wa Hudzaif sahabiyun, dan Hudzaif ini sahabi indal jumhur, menurut jumhur muhaddisin. Nah, wal masyikhatu, dan guru-guru, karena ada yang namanya Sofwan. Sofwan ini seorang tabi'in. Ya, meriwayatkan dari guru-gurunya, dari tabi'in, dari sahabat. Nah, alladzina naqala anhum, yang mana mereka dinukil dari mereka tidak disebutkan namanya. Lakinnahum, akan tetapi mereka ma baina sahabiyyin, antara sahabi dan tabi'in kabir. Jadi hadis ini itu yang meriwayatkan itu apa? Para sahabat dan tabi'in senior yang memiliki hukum rofa, hukum marfu. Ya. Ala kulli hal, ya, ini adalah permasalahan ikhtilaf, ya, permasalahan khilaf di antara ulama tentang masalah membaca Yasin. Jadi saya katakan tadi, secara periwayatan itu ada kedhaifan dari salah satu rawinya. Maka Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu menghukumi hadis ini dhaif. Nah, jadi kalau memang yang meyakini hadis ini dhaif, ya jangan diamalkan. Tetapi memang ada sebagian yang mengamalkan oleh ahli fikih, terutama dari kalangan Syafi'iyah. Nah, gitu. Nah, ini masalah membacakan surat Yasin, artinya secara periwayatan dhaif. Ya, akan tetapi dhaifnya ini tidak dhaif sekali. Ya, hadisnya tidak sampai ke derajat palsu, bukan sampai ke derajat mautunda. Tapi hanya ada sebagian rawi yang memang itu dipermasalahkan. Nah, sehingga menjadikan hadis ini dhaif. Maka sebagian ahli fikih itu mengamalkan, terutama orang-orang ataupun ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah. Maka bagi yang meyakini hadis ini dhaif, ya sudah, jangan diamalkan. Nah, kemudian sebagian ahli fikih berpendapat untuk menghadapkannya ke kiblat. Jadi kalau memang itu nanti kalau bisa, kalau memungkinkan, itu dibujurkan kakinya itu menuju kiblat, kemudian ininya diangkat, kepalanya sebelah timur, kemudian kakinya sebelah barat, kemudian diangkat sedikit, kemudian ditalkin di situ. Nah, ini sebagian mengatakan demikian. Nah, kalau sudah ruh itu dicabut, kemudian mata itu terbuka, dan disitulah kalimat yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kematian itu merupakan sebuah musibah. Nah, kemudian
Berikutnya, pengurusan orang yang baru meninggal. Kalau orang yang baru meninggal, yaitu yang pertama itu harus dipastikan orang ini sudah meninggal. Ada dulu saya punya santri. Ya, santri ini punya riwayat jantung seperti bapaknya. Nah, kemudian ketika pagi itu tidur, tapi kalau bahasa Jawa itu tidur kepantasan, itu? Tidur dalam keadaan tidur. Nah, kemudian ada yang telepon saya, sudah tidak ada napas sama sekali. Saya datang, saya pegang ulat nadinya semuanya, kemudian masih hangat badannya. Oh, berarti ini baru. Karena orang tuanya itu tidak percaya dia itu meninggal, tidak percaya orang tuanya, tidak mungkin ini meninggal. Tidak. Akhirnya saya itu tak bawa ke dokter untuk memastikan. Orang tuanya pengennya ke rumah sakit, Ustaz ke rumah sakit aja Ustaz, tidak, jangan. Ke dokter aja dulu. Saya tahu itu sudah meninggal itu. Akhirnya dibawa ke dokter. Di situ dokter mengatakan, Ustaz sudah tidak ada Ustaz. Ya sudah, jenengan sampaikan ke orang tuanya. Ketika disampaikan baru orang tuanya nyadar anaknya sudah tidak ada. Nah, kenapa? Sudah matanya sudah ini. Ya matanya kan kalau ruh itu kan dicabut itu yatba'ul ain. Jadi apa? Mata itu mengikuti. Nah, kemudian, nah jadi ketika itu harus dipastikan dulu ini sudah tidak ada. Nah, maka disinilah ketika orang itu baru meninggal, maka matanya itu ya terbuka. Mengikuti apa? Mengikuti ruh. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama itu dipejamkan kedua matanya. Yang pertama dipejamkan kedua matanya. Loh jangan dihukumi. Orang yang meninggal matanya mendelik itu misalnya. Oh ini su'ul khotimah nih. Jangan demikian. Karena memang hadisnya demikian. Ya ini ada kasus ya ketika Abu Salamah. Abu Salamah ini kan sahabat. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertaksiyah ke rumah Abu Salamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Ketika sampai di rumah Abu Salamah, Nabi Muhammad SAW mendapati mata Abu Salamah itu apa? Matanya ke atas itu, bahasanya mendelik itu. Fa'aghmadha, kemudian Nabi itu menutupnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basar." Apabila kalian mendatangi orang-orang yang sudah mati di antara kalian, fa'aghmidu, maka pejamkanlah al-basara, mata mereka. Dipejamkan langsung. Ini kalau baru meninggal itu langsung ditutup. Jadi memang agak lama, Pak. Jadi ketika ini ditutup kayak gini. Jangan ditekan, enggak, di ini aja. Kayak gini aja. Beberapa detik atau 1 menitan lah. Biar nanti nutup. Kalau cuma di gini toh, enggak nutup, Pak. Kayak gini. Ditekan. Tekannya jangan keras lah, ditekan. Ya, itu nanti nutup. Nah, makanya yang pertama kali dilakukan tuh ini
Soalnya apa? Kalau tidak segera ditutup, itu susah Pak untuk memejamkannya Pak. Kalau ngadusi mayit mendelik matanya, kira-kira gimana itu? Matanya mendelik ya sampai ngadusi. Oh, jadi ini juga sebagai apa? Sebagai penghormatan kita kepada mayit tetap. Nah, kemudian diikat dagu dengan tali yang disimpulkan di atas kepala. Segerakan tali sini. Nah, nanti simpulkan di sini. Supaya apa? Mata dan mulut si mayit tidak terbuka. Nah, ini yang pertama dilakukan. Nah, jadi ini perlu penanganan orang yang tahu ini. Kalau orang yang tidak tahu itu cuma nangis-nangis tok Pak. Nah, itu. Makanya ketika di lingkungan kita, di masyarakat kita, kemudian ada yang memang sakaratul maut, kita datangi Pak. Ya kita datangi. Ya barangkali di situ tidak ada yang penanganannya dalam sakaratul maut. Nah kemudian yang kedua disyariatkan juga untuk melemaskan setiap persendian si mayit dan menyedekapkan kedua tangannya seperti posisi sedekap pada waktu sholat dan meluruskan kedua kakinya. Orang dalam sakaratul maut Pak, itu beda-beda. Kadang maaf. Ada yang gerak-gerak terus ada itu Pak. Kakinya juga ada yang ini, atau yang medal-medal itu kakinya. Ada juga. Nah jadi ketika meninggal itu ya ada yang kakinya angkat satu. Ada yang memang tangannya itu. Nah jadi ketika itu dilemaskan, diluruskan kakinya. Kemudian disedekapkan. Karena kalau kelamaan itu susah. Saya pernah mandiin mayit, tangannya ada yang kayak gini. Jadi susah disedekapkan gini, diangkat. Ya, jadi kalau mau mandiin mayit tangannya kayak gini kan susah Pak. Disegerakan gini. Nah ini. Nah kemudian melepaskan pakaian yang dipakai si mayit dan menutupi badannya dengan kain yang bisa menutupi seluruh badan. Pakaian yang digunakan ketika dia meninggal itu dilepaskan semuanya. Ya, sampai ini seperti cincin, kemudian kalung, misalnya kalau perempuan, ataupun anting-anting ini, itu dilepas semuanya. Kenapa? Karena ini menjadi harta waris. Ya, menjadi harta waris. Kalau gigi emas, tidak usah dicopot gigi emas. Ya, itu menyakiti mayit. Ya, menyakiti mayit. Jadi kalau memang ada perhiasan, ya, gelang misalnya ataupun kalung, lepas. Kenapa? Karena ini sudah menjadi harta waris. Tidak mungkin mayit itu bawa gelang, itu tidak mungkin. Ya, dilepas semuanya. Sampai baju yang dikenakan, kalau baju itu berharga Pak, itu jadi apa? Harta waris. Ya, kalau misalnya baju hartanya 2 juta lumayan. Ya, itu jadi harta waris. Nah, apalagi kalau ahli-ahli itu ya. Ini lepas semuanya. Nah, maka setelah itu mayit itu ditutup dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Entah itu tapi ataupun apa itu. Kemudian meletakkan si mayit di tempat yang tinggi seperti dipan atau tempat tidur. Tahu dipan tak ya? Atau dipan. Jadi tempat tidur itu. Kemudian dialasi. Alasnya tidak usah kasur, tidak usah. Alasnya itu tikar. Ya. Jadi supaya Supaya si mayit itu tidak cepat busuk.
Kalau mayit itu diletakkan di tempat yang lembab, kemudian kulitnya itu nempel, itu cepat bau, cepat busuk. Nah, jadi itu dilepaskan semuanya, kemudian diangkat, ditaruh di dipan atau tempat yang tinggi, kemudian nanti ditutupi apakah kain. Nah, kalau yang paling baik sih itu mujur ya. Kalau mujur itu kepalanya di sebelah timur, kakinya sebelah barat, mujur ke kiblat itu. Tapi kebiasaan kita apa? Ya, mujurnya mana? Ngalor itu. Biasanya kepalanya di mana? Nah, kakinya sebelah mana? Nah, itu enggak masalah, mau madepin itu enggak masalah. Tapi memang baiknya itu mujurnya ke kiblat. Tapi kita itu biasanya itu apa? Kepalanya itu di sebelah utara, kakinya sebelah. Nah, kenapa demikian? Memudahkan untuk apa? Memasukkan ke dalam katil. Kan posisinya kayak gitu. Oh, kadang-kadang apunten. Sirahnya aja kadang-kadang ketika bawa itu kebalik. Ada sudah di bawah di katil itu, ternyata apa? Kakinya di depan. Karena gitu. Nah, makanya ada tanda ya. Kalau sekarang kan orang punya paguyuban itu kan sudah ada tandanya ini. Ini untuk kepala. Karena gitu. Nah, makanya ini kalau bisa itu peralatan janais itu komplit. Ya. Dari memandikan, dari katil, dari ambulan itu. Ya. Tapi alhamdulillah kalau daerah Brebes itu ya masih terjangkau. Apanya? Untuk mobilisasi ke makam. Coba kalau daerah Jakarta itu, ya, orang yang meninggalnya di sini, nguburnya di mana? Ya, kadang di Jati Barang sana itu. Nah, kemudian yang kelima, disunahkan bagi keluarga si mayit untuk mengabarkan berita kematiannya kepada keluarga, kerabat, dan teman atau orang yang berkepentingan. Jadi mengabarkan berita kematian itu tidak dilarang. Ya, itu bukan makna an-na'yu. Ya. An-na'yu itu adalah perilaku jahiliyah. Ya, jadi kalau mengabarkan itu tidak mengapa. Makanya ketika ada hadis yang mengatakan sami'tu, ini hadis Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'yi, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya hasan. Sahabat Hudzaifah itu mengatakan, saya mendengar Nabi itu melarang an-na'yu. An-na'yu itu artinya mengabarkan berita kematian ala jahiliyah. Itu tafsirnya demikian, mengabarkan berita kematian ala jahiliyah. Bagaimana ala jahiliyah? Jadi ketika ada orang mati, kemudian ada orang naik bukit, ya, atau naik tempat yang tinggi, kemudian mengatakan, oh wahai yang kita puji-puji, wahai, pokoknya dengan pujian-pujian yang lebih gitu. Ini enggak boleh. Tapi kalau sekedar mengabarkan untuk bisa memperbanyak orang yang melayat, untuk memperbanyak orang yang menyolati, untuk memperbanyak orang yang menguburkan, itu tidak mengapa. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW itu dikabari tentang meninggalnya siapa? Raja Najasyi. Tidak mengapa itu. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi,
kemudian meninggal, Nabi nggak diberitahu. Kemudian Nabi mengatakan, afala kuntum adzantumuni bi. Mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Artinya hadis ini boleh untuk mengabarkan apa? Mengabarkan berita kematian. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mengabarkan di masjid itu bagaimana? Itu masalah teknis, tidak masalah. Ya, yang penting mengabarkan berita kematian tidak seperti ala jahiliyah. Seperti memuji yang berlebihan. Ya, kemudian sampai berlebihan di dalam memuji, kemudian ketika itu sampai ada tangisan segala macam, itu tidak boleh. Nah kalau sekedar mengabarkan tidak mengapa, dengan tujuan untuk memperbanyak orang yang sholat, untuk memperbanyak orang yang menguburkan dan mengantarkan jenazah, ini diperbolehkan. Kemudian yang keenam, disunahkan untuk segera proses pengurusan jenazah, yaitu memandikan. Ya, makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, la yanbaghi li jifati muslimin antuh basa baina dhakhrani ahli. Tidaklah patut jasadnya seorang muslim ditahan untuk tidak disegerakan dimandikan di tengah-tengah keluarganya. Nah maka baiknya bagaimana? Kalau biasanya kita kan adat ya, nunggu anak yang pertama pulang, nunggu anak yang kedua pulang. Tetapi disunahkan untuk disegerakan. Meninggalnya sekarang, sudah dikuburkan sekarang, dimandikan, disolati, dikuburkan, selesai. Itu baiknya demikian. Nah, maka kalau menunggu boleh apa enggak? Maka sebagian para ulama boleh. Ya, tetapi jangan sampai melebihi ya sehari. Kenapa? Kalau melebihi sehari itu, maaf, mayit itu sudah mulai apa? Nah, makanya kalau memang ada keluarga yang ditunggu, ya itu dimandikin dulu. Jadi kalau ada orang meninggal, ya langsung dimandikan, ya kemudian langsung dikafani. Seketika itu. Kalau meninggalnya malam, ya dimandikan dan dikafani. Nanti kalau orang yang datang langsung mensolati itu, aneh gitu. Jadi jangan menunggu belum dimandikan. Ya makanya kalau orang meninggal langsung dimandikan. Kalau meninggalnya malam langsung dimandikan malam. Ya langsung dikafani. Nah makanya perlunya tim demikian. Ya artinya apa? Kalau memang ada yang butuh bantuan langsung ya dimandikan, dikafani, entah itu mau dikuburkan pagi tidak masalah. Yang penting mayit itu sudah dimandikan dan dikafani. Orang datang langsung menyolati. Ya, lebih itu nanti dikasih tahu saja di kelurahan. Ya. Kalau saya dulu mertua itu malah tidak izin lebih. Saya di mertua hanya laporan kelurahan bahwasanya bapak ini meninggal, udah saya mandiin. Nah itu. Tidak usah nunggu lebih, langsung dimandikan. Lebih itu nanti pengurusan pemakaman saja. Kita itu yang memandikan, mengkafani. Maka fokus kita nanti belajarnya adalah memandikan dan mengkafani. Karena ketika mayit sudah meninggal, ya sudah dimandikan kemudian dikafani. Adapun mau menguburkan pagi tidak masalah. Nah kemudian diharamkan meratapi si mayit dan diperbolehkan menangis. Kalau menangis boleh, kalau meratapi tidak boleh. Kemudian diperbolehkan untuk mencium wajah si mayit. Nah, sudah duhur atau belum?
Meratapi dan menangis. Nah, apakah meratapi itu menangis? Apakah menangis itu meratapi? Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari wanita yang shadiqah. Shadiqah itu wanita yang nangis terus menjerit. Yang jerit. Wal haliqati, dan yang mencukur rambut. Wasyaqati, dan menyobek pakaian. Itu ciri-ciri dari meratapi. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sabda yang lainnya mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, hadis ini di dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'a wal jahiliyah. Kata Nabi, bukanlah termasuk golonganku. Ya sudah saya pernah terangkan itu, yang dimaksud bukan golonganku, bukan kafir maknanya ya. Artinya apa? Bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah-sunnahku. Tapi dia itu masih muslim. Nah, siapa yang memukul-mukul pipi dan menyobek-menyobek baju dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah seperti nangis yang menjerit, itu namanya meratapi. Tapi kalau menangis, kata Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi Muhammad anaknya yang bernama Ibrahim itu apa? Meninggal. Nabi itu menangis. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, innal aina tadma'u wal qalbu yahzan. Sesungguhnya air mata ini apa? Bercucuran, dan hati ini sedang sedih. Jadi menangis itu apa namanya diperbolehkan dan bukan termasuk daripada meratapi mayit. Nah, adapun misalnya ada keterangan jangan menangis nanti mayitnya tersiksa. Nah, itu apa namanya? Ya hadisnya maudhu. Ya hadisnya apa? Maudhu. Aja nangis, engkau mayitnya apa? Ya, mayitnya tersiksa. Ini tanya jawab, Pak. Pasal pertama. Baru pasal pertama. Mau tanya jawab? Ada tanya jawab apa enggak? Ya silahkan tanya jawab. Kalau di daerah Sari dekat, mayit itu meninggal di kapal. Karena saya kerja di kapal, dibawa ke sampai di Riser. Itu enggak sehingga bagaimana? Hukumnya apa bagaimana? Kapal apa memang di sananya harus dikuburkan kan nggak mungkin kan di laut. Posisi di kapal sampai di Riser dibawa pulang. Iya. Itu ada pembahasan ulama tentang masalah freezer daripada si mayit untuk mengawetkan jenazah. Maka ketika tidak ada tempat penguburan kecuali harus dilaksanakan demikian, ya, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk apa namanya? Mengawetkan namanya. Mengawetkan si mayit. Contoh misalnya di dalam rumah sakit. Ya, rumah sakit ini ada orang meninggal, kemudian tidak identitasnya tidak ada, kan menunggu siapa nih yang keluarganya, kan demikian. Maka di dalam waktu menunggu itu kan harus diawetkan. Maka para ulama memperbolehkan dalam masalah ini. Karena ini dalam min hukmi darurah, dalam keadaan darurat.
Ya jangan dibuang di laut, jangan. Ya, enggak. Kalau yang saya tahu di kapal-kapal pesiar itu tidak dibuang di laut. Itu kalau yang kapal-kapal cari ikan mungkin itu yang dibuang di laut. Ya. Iya, enggak. Sebagai apa namanya, kalau memang itu kaptennya atau kepala awak kapal itu harus punya ini, ya, harus punya freezer untuk mengawetkan jenazah. Iya, enggak apa-apa itu. Ya. Ya, silahkan ada yang lainnya. Monggo. Begitu sakaratul maut sambil meninggal itu banyak keluarganya, sehingga nggak ada yang menangkis. Sehingga saya berinisiatif, apabila saya nanti sakit terus diambilkan dokter ke ICU, saya bilang mendingan dibawa pulang karena berharap di rumah ada yang menangkis. Kalau seperti itu boleh Pak Ustaz? Boleh. Itu bukan berarti kita nggak berobat. Enggak. Artinya ketika masuk ke ruang dianjurkan oleh dokter ke ruang ICU, kemudian si mayit orang yang sakit ini mengatakan saya tidak mau dimasukkan ke ICU, itu tidak masalah. Ya, bukan berarti bukan termasuk bagian daripada tidak berobat. Nah, cuman pengennya demikian. Tapi kalau di ruang ICU yang saya tahu kan cuma 1 orang boleh. Ya, jadi 1 orang itu yang memang mentalkin. Ya, itu. Tapi kalau memang si orang yang sakit pengennya tidak di ICU, dibawa ke rumah saja, ya tidak masalah itu. Ya, bukan berarti dia itu nggak ikhtiar untuk berobat. Kan dia sudah berobat dan demikian. Ya, jadi kalau ruang ICU, karena saya pernah mentalkin orang di ruang ICU. Ya, memang di ruang ICU orang itu sudah nggak sadar. Ya, orang itu tidak sadar, cuman kan kita tidak tahu apakah orang yang sakit itu bisa mendengar atau tidak. Tetap kewajiban kita itu mentalkin. Entah itu si orang yang sakit itu mendengar atau tidak, yang penting kita mentalkin. Itu sampai di ICU itu sampai sehari itu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau memang istilahnya kalau di ruang ICU nanti yang nalkin siapa itu, bawa pulang, tidak masalah itu. Ya, monggo yang lainnya, silahkan. Tentang masalah mentalkin, apakah ketika orang tersebut calonnya itu orang yang soleh, apakah memang misalnya nggak ada orang yang mentalkin dan sebagainya, apakah itu bisa tetap bisa mengucapkan kalimat atau tanpa mengucapkan itu sendiri, itu bisa nggak dikategorikan itu seperti dengan tanpa mengucapkan itu, kan mungkin nggak ada yang mentalkin atau luas begitu saja. Ya. Yang pertama, di dalam Tibbun Nabawi, di dalam ilmu kedokteran Islam itu, keselamatan si mayit, keselamatan orang yang sakit supaya bisa hidup itu yang diutamakan. Jadi orang yang sakit itu bagaimana masih bisa sembuh dan bisa hidup. Itu di dalam maqasidus syariah kan demikian. Artinya orang berobat itu kan tujuannya supaya sehat dan bisa menjaga jiwanya supaya masih hidup. Nah, maka ketika orang itu dimungkinkan masih adanya kehidupan dan dibantu dengan alat itu,
Nah, maka ini tidak mengapa sebagai bentuk ikhtiar yang maksimal. Itu tidak mengapa. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah ketika orang itu meninggal kemudian tidak mengucapkan la ilaha illallah, entah itu karena tidak ada yang nalkin atau memang dia itu tidak mengucapkan ketika meninggal, apakah dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, maka su'ul khotimah dan husnul khotimah itu tidak dipastikan dengan mengucapkan apa. Ya, misalnya orang yang enggak mengucapkan la ilaha illallah itu su'ul khotimah itu tidak. Tapi kalau orang yang meninggalnya itu la ilaha illallah, itu kemungkinan besar itu husnul khotimah. Jadi jangan dipastikan kalau orang enggak mengucap la ilaha illallah ketika meninggal neraka ini, enggak boleh itu. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah, mafhumnya bukan mafhum mukhalafah. Ya, mafhumnya itu bukan mafhum mukhalafah fikih. Oh, berarti kalau enggak ngucapin itu masuk neraka. Enggak demikian. Nah, itu pemahamannya tidak demikian. Nah, jadi masalah su'ul khotimah itu hanya bukan ditentukan orang itu ketika meninggal kemudian tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Namanya sementara masih sehat, terus dia mewasiatkan misalnya kalau meninggal itu dikuburnya di tempat sana dan tempat dia sekarang itu jauh dari tempat dia lain, itu termasuk wasiat yang diperbolehkan atau tidak? Wasiat yang diperbolehkan, orang yang masih sehat kemudian mengatakan, nanti kalau saya meninggal tolong kuburkan saya itu di tempat kelahiran saya. Tempat kelahirannya di mana? Ya, misalnya di Papua misalnya. Nah, kalau memang keluarganya sanggup, maka laksanakan wasiat itu. Tapi kalau keluarganya tidak sanggup, ya tidak usah. Ya, karena apa? Ya memang tidak sanggup melaksanakan wasiat. Tetapi secara hukum bolehkah? Boleh. Ya, demikian. Ya. Karena hal itu memang tidak ada larangan di dalam syariat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Doa khusus. Kalau memang doa khusus, ya itu tidak ada doa khusus untuk menutup mata si mayit. Ya, tidak ada doa khusus ketika menutup mata si mayit, itu tidak ada doa khusus. Cuman ada sebagian ulama itu mengatakan ketika sebagian ahli fikih mengatakan ketika menutup mata si mayit itu mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau doa khusus tidak ada. Hanya sebagian ahli fikih itu menganjurkan untuk mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, demikian. Sudah zuhur? Silahkan, ada yang waktu, silahkan. Ya, monggo. Minta diislamkan itu jam 10 malam terus meninggal, tapi pemakamannya itu secara nasrani minta anak-anaknya itu gimana? Kalau memang seorang Nasrani sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian disaksikan oleh sebagian kaum muslimin,
maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Maka secara pemakaman, maka secara pengurusan jenazah itu harus dengan syariat Islam. Itu tidak boleh. Iya. Anak-anaknya itu harus diberitahu ya, bahwasanya dia itu sudah muslim dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang non-muslim. Tidak boleh. Ya, kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sudah mengikrarkan keislaman, kemudian sudah disaksikan sebagian kaum muslimin, maka itu sudah dikatakan muslim secara syariat, penguburan, pemandian, semuanya dengan cara syariat Islam. Ya, makanya harus ada yang ngasih tahu. Entah itu RT-nya atau RW-nya, itu yang berkepentingan demikian. Ya. Seharusnya itu ya yang berkepentingan di situ RT. Karena yang menulis berita kematian itu RT. Ya. Jadi ini supaya tidak terjadi masalah di dalam masyarakat ketika di antara kita keluarganya ada yang meninggal, laporan RT. Nah, demikian. RT nanti menulis. Nanti RT itu menyampaikan kepada kelurahan. Kemudian sampaikan kepada Pak Lebih nanti dengan yang mengurusi sholat dan penguburan saja. Adapun pemakaman, adapun pemandian dan mengafani biar kami keluarga. Itu tidak masalah itu. Yang penting ada koordinasi ke pihak RT, kemudian pihak Lebih. Nanti yang mengurusi pemandian dan pengafanan nanti dari keluarga. Itu biar tidak terjadi masalah. Itu. Cukup Pak. Ya. Sudah masuk dulu. Pertanyaan apa? Soal nanti. Iya nanti. Soal secara lisan saja. Soal ditanyakan sekarang, nanti pengerjainnya itu nanti setelah itu. Jangan mau ngomong. Ini dari panitia ya menyampaikan ini menulis soal, kemudian nanti setelah zuhur nanti dikumpulkan. Itu ada kertas masing-masing ya, kemudian nanti dijawab, dikumpulkan setelah sholat zuhur. Sekarang ditulis soalnya dulu ya. Nanti saya yang bacain sebenarnya. Nah, sekarang soal yang pertama, soal ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما